sepatu Corolla ini, tapi kebanyakan pilihan. Bukan kebanyakan pilihan sih, bingung mau ganti sepatu yang kayak gimana. Sebenarnya mau ganti sepatu ini udah lama, sejak adanya video yang ini nih, yang di atas ini nih. Nah itu udah kepikiran pengen ganti. Karena apa? Karena kata beliau, suhunya Corolla, saya bilang, Om Jack, biringnya Corolla itu kecil banget malah. Jadi kalau kita pasangin velg atau sepatu yang 17 inch itu lumayan dia terbebani gitu kan. Nah jadi hari ini saya mau balikin velgnya ke standar dari bawaan Corollanya, yaitu velg 13. Ya sebenarnya sih kalau velg bawaannya velg 13 itu mentok-mentok sebenarnya kita naik 2 angka aja sih di velg 15. Pengen ke velg 15 tapi nggak dulu lah. Jadi kita mau istirahatkan velg besar, kita mau pakai velg ke 13. Jadi sekarang saya lagi di jalan sama anak saya. Jadi anak saya nih kesenangan, dia diajakin pakai mobil apa, Jen? Mobil tua. Asia. Abang Ajen seneng nggak naik mobil tua? Knalpotnya ya guys. Asia. Saya kemarin ada 2 opsi, mau ganti velg 13 Shelby telur atau bambu runcing, sama velg Shelby yang kayak ada lubang-lubangnya 5 gitu. Jadi bingung, cuman 2 pilihan itu. Karena saya lihat juga kayaknya velgnya kokoh banget. Jadi memang udah diputusin mau pindah ke velg yang itu. Dan setelah seminggu terakhir kita hunting velg itu, ternyata di Banjarmasin lumayan susah buat nyari velg Shelby. Kata orang-orang velgnya itu, velg Shelby itu udah nggak laku di sini. Makanya mereka jarang jual velg itu. Tapi walaupun disebutin kayak gitu, dibilangin kayak gitu, saya tetap kokoh buat nyari, tetap kekeh buat nyari velg tersebut. Ya Jan ya? Ya. Hah? Nggak ngerti? Oh iya. Lumayan susah nyari velgnya, dan alhamdulillah dapat velg telur juga dapat. Cuman setelah kita pikir-pikir banget, ternyata saya pilih velg Shelby yang apa nih ya sebutannya, velg Shelby Murray namanya tuh ya, kalau nggak salah itu sih. Ternyata saya dapat velgnya di Banjarmasin juga, di kilometer 10. Banyak banget bengkel velg saya stopin, saya liatin velgnya satu-satu, ternyata memang jarang banget velg Shelby itu ditemuin di sini. Oke, mudah-mudahan cocok sama mobilnya, dan piring Corolla saya udah nggak terbebani lagi dengan velg ini. Dan mudah-mudahan juga harganya cocok ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus video kita, kira-kira hasilnya kayak gimana, di Corolla kayak gimana. Ini sama-sama velg Shelby, cuma bingung nih yang mana. Yang itu lebih ke dalam, yang ini agak keluar. Kalau yang ini Shelby Australia, yang ini nih Shelby Australia, jadi dia lebih masuk ke dalam. Dan sedangkan yang ini Shelby dari Jepang nih, beda sama yang itu. Kalau sekilas sama tapi beda. Nah, itu yang lebih ke dalam, kalau ini dia ada lekukan tapi kurang ke dalam. Nah ini yang saya bingung, saya mau pilih yang ini atau yang ini nih, karena dua-duanya sama-sama bagus, tapi saya condongnya lebih ke situ tuh. Cuman kita tahu setelah nanti dipasang kira-kira kita pilih yang mana. Ini bekas guys, jadi lumayan susah nyari velg ini, dan kebetulan di sini ada 2.
pasang 2 set di velg, apa di bengkel velg yang ini. Bang Ajin suka yang mana? Yang ini. Oh iya, yang itu sama berarti ya. Nah itu udah dilepas. Bismillah. Ya kita coba ini. Kuat gak? Kuat. Yang mana? Yang itu. Yang itu tumpeng. Itu bukan kempes, itu tipis bannya. Tipis apanya? Bannya tipis. Kalau yang itu tebel. Kalau ini belum pakai ban. Australia. Inmaru. Nah, jadi ini beliau ini bosnya teman-teman di sini. Apa nama bengkelnya, Om? Hah? Fauzan. Di kilometer berapa nih? 11 teman-teman. Jadi kalau mau ganti velg di sini, monggo ke sini langsung. Nah, ini velgnya macam-macam. Jadi akhirnya saya pilih yang ini nih, yang Australia nih. Nah, jadi bisa tukar tambah juga di sini. Nego aja langsung sama bosnya. Fotonya, lihat. Teman-teman, jadi kita berubah pikiran. Pakai yang Jepang. Nah, Jepang. ini Jepang. Semua. Iya, jadi setelah ngapun suhu, ternyata pas diangkat ini lebih ringan daripada yang ini. Oke deh, sip dah. Pasang. Om, makasih Om ya. Ya, sama-sama. Om, pian sama namanya Om? Busidin. Mursidin. Pian siapa? Sampai tul. Sampai itu. Nah, ingat teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Om, thank you Om ya. Makasih luar jalan. Ada apa-apa, santai aja. Mudah-mudahan sukses. Siap. Jadi kita lanjut di rumah aja. Dan ini videonya juga bukan di hari yang sama waktu saya ganti velg. Bukan ya, ini malam tahun baru malah nih, habis orang jeduk nyalain petasan. Oke, jadi saya tidur terus kebangun. Daripada saya nggak ngapa-ngapain, kan ada kerjaan sedikit juga, mending saya lanjutin bikin video yang ganti velg kemarin. Kenapa nggak saya lanjutin videonya kemarin? Karena anak saya udah rewel banget kemarin. Jadi mungkin karena kelamaan ganti velgnya dia udah rewel banget, pengen pulang dan ngantuk juga sih kelihatannya. Jadi saya nggak mood juga mau ngelanjutin videonya, jadi saya lanjutin sekarang nih. Oke, jadi gimana rasanya setelah ganti velg dan hasilnya kayak gimana gitu kan? Apakah biasa aja? Ya nggak tahu ya, menurut penilaian kalian tuh kayak gimana. Nanti kita lihat di akhir video lah. Kenapa jadi batal pilih velg yang Australia? Karena saya kemarin kan sempet nelpon Om Jack terus nggak diangkat. Terus waktu pilih velg Australia, dia nelpon saya. Terus di situ dia ngasih beberapa pertanyaan dan memang saya jawab, dan saya lihat langsung dari perbandingan dua velg tersebut. Pertanyaannya lebih dalam mana antara yang Selby Jepang sama Australia? Saya jawab yang Australia. Terus yang agak keluar itu yang Jepang. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, dia tanya apa ada logo Jepangnya di belakang atau Australianya. Saya bilang ada, tok-tokan yang langsung kecetak di velgnya itu ada memang tulisan Jepang sama Australia. Terus kemudian yang terakhir saya disuruh angkat velgnya nih. Ini yang bikin saya langsung kebuka pikiran saya. Coba diangkat velgnya, lebih ringan mana yang Australia sama yang Jepang? Dia bilang gitu. Terus waktu saya angkat, emang lebih ringan yang Jepang, jauh banget sih menurut saya. Oh iya, saya bilang. Nah, langsung setelah ditelepon saya suruh orang bengkelnya langsung udah ganti. Saya nggak jadi pilih velg yang Australia, tapi saya pilih yang Jepang aja, saya bilang.
Dan alhamdulillah yang Jepang juga komplit ya, jadi 5-5-nya velgnya ada gitu. Kalau yang Australia velgnya cuma 4, jadi ban serepnya harus pakai velg yang lain. Tapi kalau yang Jepang itu komplit ada semua, jadi kalau misalkan kita kebocoran ban, velgnya tetap sama dengan velg utama gitu. Habis ganti velg Selby, apa yang dilakuin? Yang saya lakuin kemarin langsung saya masukin ke bengkel kaki-kaki. Karena yang saya rasain setelah pulang dari bengkel velg itu mobil terasa linyar. Kalau kalian tahu linyar itu apa ya? Liar gitu. Jadi kayak kebiasaan kepasang velg berat terus dipasang velg yang ringan terus dia kayak linyar gitu, kayak liar banget jadinya. Jadi saya tanya Om Jack, ya harus dimasukin ke bengkel kaki-kaki, dia bilang gitu. Terus dimasukin ke bengkel kaki-kaki, saya tinggal beberapa hari. Saya minta di balancing, terus di center, terus kemudian karet-karetnya udah mati tolong minta diganti. Terus setelah dibuka ternyata ada kerusakan juga di ball joint sebelah kiri sama shocknya udah rusak juga. Shock hidrolik yang di dalam itu yang kecil itu, nah itu tuh rusak. Terus kita pasang dan setelah pulang memang waduh enak banget ternyata. Jadi perbandingannya antara pakai velg yang sebelumnya dengan yang setelah diganti nih enak banget. Saya nggak ngira ternyata seenak itu setelah saya ganti velg yang 13 ini. Ya mungkin karena bannya tebal juga, terus yang sebelumnya tipis gitu kan. Jadi rasanya pas di jalan tuh beda. Saya ngerasain beda banget antara yang 17 dengan 13. Terus ban depan belakang saya pasang beda ya. Yang depan itu ukurannya 175/60 biar nggak ngedonat tapi posisinya lurus gitu kan. Yang belakang saya pasang 165/80, jadi dia ngedonat dan lebih kelihatan besar di belakang daripada yang di depan. Memang kepengen saya sih kayak gitu. Terus juga velgnya yang ini kan udah kedeko nih, jadi mau saya poles, mau saya balikin warna krum-krumannya. Memang kalau dilihat dari tampilan antara Australia yang tadi ya sama yang Jepang, itu bagusan yang Australia sih menurut saya ya. Tapi karena memang kayaknya lebih enak yang di Jepang, saya pakai yang Jepang deh. Terus apa yang pengen dilakuin ke depan? Sebenarnya banyak banget yang pengen saya lakuin di mobil Corolla saya ini. Di kepala saya udah banyak banget dan beberapa hari terakhir saya juga ngulik mobil ini, dari audionya, terus platinanya saya ubah ke CDI, nanti ada tuh videonya juga. Terus apa lagi ya? Ini lumayan banyak sih saya jajannya nih di akhir tahun karena kemarin dapat bantuan dari pemerintah gitu. Jadi uang saya habisin ke situ, nggak bercanda sih. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman buat video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang pengen ditanyain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau kalian penasaran hasil ganti velgnya kayak gimana, kayak gini nih hasilnya. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. Just so far from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear.